Shalom semuanya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh sama-sama berkumpul, boleh meskipun lewat Zoom, tapi kita sama-sama mempunyai hati untuk memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu sore hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan, meskipun secara Zoom, tapi kami percaya hal itu tidak membatasi hadirat-Mu yang melawat kami. Tuhan beracara dalam ibadah kami daripada awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati hamba-Mu yang memimpin pujian, juga hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Tuhan beracara dan memberkati teman-teman kami yang belum join, supaya boleh kami segera memulai ibadah kami dan semua merasakan jamahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya
pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu, tak membiarkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan, kami mengakui bahwa kebesaran-Mu, bahwa kesetiaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan, untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kiranya pujian ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi Tante Hana yang akan menyampaikan dan kami akan mendengarkan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan dan pelita bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tante Hana. Ya, sore. Ya, puji Tuhan ya. Ini Tante kok gambarnya besar. Oke, ini masih ada kamera-kamera yang tertutup. Nah, dibuka ya, supaya bisa kelihatan satu sama yang lain. Ayo. Steph. Cari. Oh, halo, ya, lagi di jalan. Ya, Steph. Halo, Steph. Yoyo sudah enggak di situ ya? Enggak. Oh, iya. Vito di mana Vito? Ya, apa kabarnya Vito? Iya, Tante, baik. Iya, Vito, Aril ya mestinya ya. Ini yang remaja-remaja. Ril. Loh, kok di situ? Siapa? Lisa sudah pulang? Pindah Surabaya, Tante. Oh ya, puji Tuhan. Gak di Banyuwangi, kirain Banyuwangi dari Aril. Ya, puji Tuhan ya, senang ketemu anak-anak, bisa melihat anak-anak semua di sini. Tante panggil anak-anak gak apa-apa ya. Soalnya seumuran anak-anaknya Tante. Ya, puji Tuhan semua anak-anak memberikan waktu untuk Tuhan. Mungkin ada beberapa temanmu yang lain, ya, waduh wis males wes, gitu ya. Padahal waktunya ya banyak di rumah saja loh ya. Menyempatkan waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk berbakti, ya, terutama untuk khusus anak-anak remaja, gitu ya. Bisa muji Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, itu kesempatan yang baik. Ya, kalau kita punya kerinduan, aku mau berbakti sama Tuhan, karena Tuhan loh sudah baik sama aku, Tuhan sudah memelihara aku mau membalas kasih Tuhan, aku mau beribadah sama Tuhan, aku muji-muji Tuhan, gitu ya. Jadi kita datang ibadah bukan karena, wah aku suka nanti kalau nggak datang ditanyai, gitu ya. Wah, nggak enak ini loh kan, mestinya ibadah kok aku nggak ada, gimana ya, kebiasaan gitu, enggak ya, tapi punya kerinduan. Aku ibadah itu mendapatkan sesuatu, ya. Nah, sore hari ini kan Tante kasih judul itu number one, nomor 1. Apa sih nomor 1? Apa kita pengen jadi nomor 1? Wah, kalau di sekolah kepengen juara 1. Siapa yang kepengen juara 1? Pokoknya di sekolah aku mau the best. Waduh, Jojo mau aja. Kepengen ya.
Terus apa lagi? Saya apa pasti juga mau ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Paling enggak ada kerinduan untuk mau. Kalau ada kemauan itu biasanya ada semangat ya, ada upaya untuk mencapainya gitu ya. Enggak ada, wah aku pengen jadi yang the best, tapi habis gitu nggak pernah belajar. Nah, kan nggak mungkin. Wah, aku mau belajar yang rajin supaya nilaiku nggak jelek. Nah, ada semangat ya, tapi yang baik nggak apa-apa. Bukan yang mau the best, terus habis itu nggak the best, terus jadi iri sama temennya. Ah, itu loh kok lebih baik dari aku. Nah, itu yang nggak baik, itu nggak boleh ya. Nah, tapi bukan itu. Maksud tante bukan jadi nomor satu yang itu. Ya, nomor satu di sini adalah siapa yang menjadi nomor satu di dalam hidupmu. Ya, kalau tante suruh pilih nih, suruh pilih, kamu suruh pilih antara mama sama papa. Kira-kira yang lebih nomor satu siapa? Jo, siapa Jo? Kak Wani, oh no, mama, oh mama. Oh. Wes gak tanya Jojo wes, tanya Seva. Tuh, ono mamaku ndek kono, ono papaku ndek. Antara mama sama papa, nomor satu siapa? Kalau Seva. Mama. Mama, enggak apa-apa. Biasanya soalnya papa itu kerja gitu ya. Kalau mama tuh di rumah deket gitu ya. Masih ngomel, masih ngamuk, bolak-balik tetap suayang. Kalau Steph, nomor satu siapa? Mama atau papa? Mama. Mama, karena papanya jauh. Ya. Pris, langsung Pris gila dimati no, kamarnya. Oh, aku kok juga dia. Enggak ya. Nah, anak-anak, kalau kita disuruh pilih nomor satu, sekarang nomor satunya bukan papa sama mama. Tuhan, papa, mama, kakakmu, ya. Kalau yang sudah punya pacar, kekasihmu atau ini pasangan hidup, misalnya kalau tante sudah punya suami, ya pasangan hidupnya. Kalau kayak Kak Joshua, Yovita, terus Kak Fendi sama Kak Olive, nah itu kekasihnya. Kira-kira yang jadi nomor satu itu siapa ya? Ada Tuhannya loh ini. Kak Wani, dalam hati, apa ya? Tapi nek Kak jawab Tuhan kok salah ya? Tante rasa kalian sudah tahu. Wah, ini tante pasti cari Tuhan nomor satu ini. Ya, jadi nggak tak tanya. Ya, pasti kalian yo mikir nomor satu. Oh iya Tuhan, Tuhan ya itu. Tapi prakteknya belum tentu ya. Prakteknya belum tentu. Mari ya kita mau bahas ini ya. Kenapa sih kok harus Tuhan yang nomor satu? Kalau tante suruh milih ya memang Tuhan yang nomor satu. Loh tapi kenapa kok Tuhan yang nomor satu? Loh Tuhan lo tidak kelihatan no. Semoga aku menomorsatukan papaku, mamaku. Kan tidak apa-apa, Tuhan lo tidak tahu. Tidak marah kok Tuhan kan baik. Gitu. Dicatat sama Tuhan ya. Sekarang kita lihat, kenapa sih kok harus Tuhan yang nomor satu? Lo beneran lo anak-anak ya. Kalau suruh pilih di antara Tuhan sama orang tua kita, Tuhan itu yang harus nomor satu. Ya, Tuhan yang nomor satu. Kenapa sih kok kita pilih Tuhan yang nomor satu? Sekarang tante tanya, yang menciptakan kita itu siapa? Tuhan. Ya, yang menciptakan kita itu Tuhan. Mama, papa bisa nyiptakan? Kalau tidak seizin Tuhan tidak jadi, ya kita nggak jadi anak. Terus lagi, siapa yang memberi kepandaian? Oh aku lo di lesno kok mamaku. Oh mamaku lo pinter, makanya aku pinter. Oh papaku lo pinter, makanya aku melok pinter. Oh enggak anak-anak, enggak tentu. Ya, yang kasih kepandaian, yang kasih hikmat, kasih otak, yang ciptakan otak itu Tuhan. Ya, sebetulnya enggak ada yang bodoh. Diciptakan otak, kapasitasnya tuh masih banyak. Ya, otak itu gini, tapi dia tuh isinya banyak sel-selnya. Tinggal kita mau ngisi apa enggak. Nah, kalau males-malesan nggak pernah mau ngisi, nggak pernah mau nginget, apa-apa tanya Google. Ya ininya enggak berkembang otaknya nanti ya. Jadi otak itu diisi. Mungkin kamu kecil diajari sama mama, diajari papa, ayo ini.
Ya, ada lagi yang dikasih vitamin supaya lebih, wah sel-selnya tambah banyak. Sel-selnya banyak, tapi kalau nggak diisi ilmu, ya percuma. Ya, ada mungkin temanmu yang kaya, wah minumnya vitamin yang mahal supaya jadi pinter. Loh, tapi nggak pernah belajar. Ya nggak bisa, nggak diisi. Ya, kita nggak minum vitamin macam-macam, tapi kita rajin belajar, kita ngisi dengan ilmu. Nah, otaknya ini berkembang, ya, ada isinya, memorinya berkembang. Nah, yang ngasih itu siapa yang ngasih kepandaian? Ya, Tuhan loh yang kasih ya, kasih kepandaian Tuhan. Nah, makanya itu, kenapa kok Tuhan itu jadi yang utama? Ya karena itu tadi. Terus lagi, siapa yang memberkati kita? Ya Tuhan. Mungkin kita berkata, papaku loh kerja keras loh, mamaku ya melok kerja loh. Makanya aku bisa dapat keuangannya lumayan lah. Aku bisa beli ini, beli itu. Bukan anak-anak, ya. Yang memberkati itu Tuhan. Biarpun orang tua kita rajin bekerja, kalau Tuhan tidak kasih kesehatan terus sakit ya terus tidak bisa kerja. Ya, Tuhan yang kasih berkat, dikasih pekerjaan, tinggal orang tua kita rajin apa tidak, ya orang tua kita mau bekerja apa tidak, lah kan gitu. Tapi Tuhan loh yang memberkati. Lagi yang terutama, siapa yang kasih kesehatan? Tuhan, ya. Hari-hari ini waktu zaman COVID, waduh, temennya tante tuh kuayanya luar biasa. Semoga mobilnya tuh yang mobil Alphard itu loh, anak-anak gede itu loh, Alphard itu loh yang harganya 1 M. Loh, enggak bisa anak-anak tetap ke rumah sakit ya, enggak dapet. Ya, enggak bisa, biarpun ngasih uang segebok susternya, enggak bisa, susulnya repot semua. Ya, akhirnya meninggal. Enggak bisa. Yang beri kesehatan itu Tuhan. Ya, jadi apa-apa itu Tuhan yang memiliki semuanya, hidup kita itu Tuhan, segala sumber itu adalah Tuhan. Nah, sebab itu ya pastinya ya Tuhan yang utama dong. Ya, coba kita baca di Matius pasal 10 ayat 28. Ya, Tante bacakan ini ada ayatnya ya. Di Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dianya orang gede loh, takutlah terutama kepada Tuhan gitu ya, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Waduh, di sini mungkin kita tuh takut ya sama orang, mungkin sama guru takut ya. Kalau kita kalau kita lagi pelajaran, anak-anak semua dinyalakan kameranya. Kalau nggak dinyalakan kameranya nanti nilainya dikurangi. Wah, langsung dinyalain semua ya, takut kan sama guru. Nah, tapi kalau sama Tuhan, Tuhan nggak kelihatan. Jadi kadang kita ya wes lah gitu. Loh, padahal Tuhan itu maha hadir. Anak-anak percaya kalau di tempat kalian ini ada Tuhan Yesus. Ya, ada rohnya Tuhan. Tuhan itu maha hadir. Maha hadir itu di rumahmu ada, di rumahnya tante ada. Di Amerika ya ada, di Singapura ya ada. Loh kok bisa ya? Wah, luar biasa ya. Saat kita tuh tante tuh pernah bayangin, tante tuh berdoa minta pertolongan Tuhan. Terus tak pikir-pikir, loh Tuhan ini satu. Loh tante tok sing njaluk ta. Loh sing jual lo sak dunia di sana-sana tuh minta semua. Loh tapi Tuhan kok denger ya doa tante? Loh Tuhan kok jawab ya doa tante? Ya ampun cek luar biasanya Tuhan itu. Loh cek maha kuasanya loh luar biasa Tuhan kita. Loh kok bisa? Orang tuh bermiliat-miliat. Loh Tuhan lo satu. Loh tapi kok bisa dengerin kita? Doa kita didengerin. Padahal doa itu bermiliat orang. Waduh, itu luar biasa Tuhan kita tuh kayak gitu tuh. Hebat. Ya, waduh dahsyat Tuhan kita itu. Nah, dia yang memiliki sorga. Mungkin kita takut sama yang kelihatan. Ayat tadi dikatakan, ya jangan kamu cuma takut sama orang yang kelihatan, yang cuma bisa bunuh tubuh. Bunuh tubuh maksudnya ya mungkin
ada yang salah, lalu ada yang dihukum, memarahi, atau ya seperti itulah, cuma bunuh tubuh. Tapi kalau Tuhan, bukan hanya tubuh anak-anak, oh kamu saatnya kamu sakit, oh kamu nanti meninggal tubuh, toh enggak. Tapi dia juga ada jiwa, bisa membunuh jiwa katanya, waduh, di neraka. Nah, jadi yang memiliki sorga, yang menentukan kita masuk sorga atau tidak itu Tuhan. Yang punya sorga itu Tuhan. Ya, sebab itu ya tentu kita utamakan. Ternyata Tuhan itu lebih daripada segalanya. Kita di dunia kan cuma sementara ya. Nanti ada saatnya entah kapan nggak ada yang tahu, kapan kita meninggal nggak ada yang tahu. Nah kalau sudah meninggal tuh mau kemana gitu loh. Cuma dua tempatnya. Ya tubuhnya mungkin mati ya, tubuhnya mati. Tapi jiwanya, rohnya, ya jiwanya juga sudah ikut mati. Rohnya ini terus mau kemana? Kalau nggak sorga ya neraka. Sebab itu kita kan nggak mau tuh ke neraka, kita mau ke sorga. Ya, kita mau ke sorga. Nah, sebab itu kita mau mengutamakan Tuhan. Memang nggak kelihatan kok, tapi tolong kita semua sadar. Ya, kita sadar, oh iya ya Tuhan, memang nggak kelihatan, tapi ada. Dan dia itu maha kuasa. Yang dari dalam yang masih kita pikirkan aja Tuhan tahu loh. Ya, mungkin kita ketemu teman kita, di depan kita baik, ngomongnya baik. Tapi hatinya nggak ada yang tahu, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan tahu, oh arek iki atine jahat, oh arek iki irian, oh arek iki mangkelan, oh arek iki lo jahat atine, oh arek iki rek. Nah Tuhan itu tahu, sampai sedalam-dalamnya tahu. Ya mungkin kita takut kalau sekolah itu, ya ini biasanya gitu ya biasanya. Wah gak wani, ya bolos gak wani. Jam tet jam 7 masuk sudah Zoom. Waduh nek online ya toh wes langsung. Karena sekolah takut. Mamanya juga gitu. Ayo sekolah jok telat lo ya. Lo kamu kok gak belajar? Ya. Ayo sekolah cepetan makan, cepet mandi, cepet pakai baju, jangan terlambat. Wah, nek sekolah nomor 1 ya. Tapi kalau waktunya ibadah, sukuk gak popo, telat gak popo, gak adus gak popo. Ya. Wah, ini ndak kelihatan soalnya. Ada mama-mamanya juga gitu anak-anak. Kalau mengenai sekolah, sampai anakku bolos ya. Tapi kalau ke gereja, ibadah, wis gak apa-apa lah karepmu. Oh, cek repot anakku cek sinau. Oh, anakku cek ulangan. Oh, anakku cek ana iki, wis belajar rosik wis. Ada. Ya, tapi bersyukur kamu punya orang tua yang saat ini bisa hadir. Ya, memberi kesempatan, mungkin mengingatkan kamu, kebaktian kamu udah lo ya. Ya, kalau tante juga gitu ngiling no, mandi lo ya, nanti setelah 5:30 aja telat. Jo, nah, ya jangan sampai telat, gitu. Diingatkan. Nanti kalau sudah sering, sudah terbiasa, itu nanti jadi habit, ya, jadi kebiasaan yang baik. Ibadah nggak telat, ya. Jadi memang nggak kelihatan, tapi kita tuh mau menghadap Tuhan gitu loh anak-anak ya. Jadi ya tolong ya, kita mulai disadarkan, oh iya ya, kalau selama ini aku tuh kalau sama sekolah kok koyo apa ngono ya. Tapi nih ambek Tuhan nih gak ketok ibalah, ibadah tuh ibalah gitu loh. Nanti kapan-kapan gak apa-apa nek sempet. Ya, jadi saisone. Nah, kalau Tuhan saisone, itu berarti bukan Tuhan yang nomor 1. Yang nomor 1 adalah sekolah. Mungkin. Yang nomor 1 adalah orang tua. Ya, yang nomor 1 adalah kepandaianku dan sebagainya. Waktuku dan sebagainya. Tuhan sekian. Ya, bukan lagi menjadi nomor 1. Tapi kalau Tuhan yang menjadi nomor 1, wah, wis pastilah. Aku ndak mau telat. Oh, aku mau sungguh-sungguh karena aku ini menghadap Tuhanku. Ya, Tuhan yang terutama di dalam hidupku. Aku loh, supaya dekat Tuhan, aku kepingin dekat Tuhan. Dia loh luar biasa. Dia loh sudah nebus dosaku. Aku loh bisa
hidup sampai saat ini semua anugerah Tuhan. Ya, kita nggak cuma lihat yang atas, oh iya ya temanku enak ya gini-gini ya, enggak. Kalau kita lihat di bawah kita anak-anak, aduh kasihan ya. Kadang ada anak-anak ya, anak-anak yang jalanan gitu ya. Wah, mereka tuh hidupnya ndak karu-karuan gitu ya. Kadang ini kayak apa orang tuanya kok ndak perhatian. Nanti mau jadi apa gitu besarnya. Ya, aduh, kamu bersyukur ya, meskipun keadaan kita sederhana, tapi orang tua kita selalu mengingatkan, memperhatikan masalah rohani. Ini loh yang penting. Tante punya teman, wah anak es pokok sugih ya, anak es pokok dibelikan merek wes, dikasih uang jajan sekian, ya pokok kebutuhannya kepenuhi semua, kebutuhan jasmani, kebutuhan sekolah, kebutuhan tubuhnya, kepenuhan kabeh. Tapi apakah memperhatikan kebutuhan rohani? Belum tentu. Ya, tapi orang tuamu memperhatikan kebutuhan rohanimu. Itu bersyukur, ya. Kita juga sudah mulai remaja, kita juga sudah mulai hampir dewasa, kita mulai ngerti. Oh iya ya, aku harus memperhatikan rohaniku, bukan hanya jasmaniku tok. Jasmani itu anak-anak yang makan itu loh, ya, tubuh pengen ayu, pengen dandan, pengen dihargai, pengen wah kelihatan wah dan sebagainya, disenangi orang lain dan sebagainya. Ya, bukan hanya itu, tapi dalam ini loh, diperlengkapi rohaninya. Ya, jadi kalau kita punya orang tua yang selalu dorong, ayo rek, yo, sing setia loh yo, ayo mau Alkitab, gak sembahyang ya, kamu jangan begini, yang salah diomongi, ayo kebaktian, yang cepet, nah itu kamu bersyukur loh, orang tuamu memperhatikan hal rohani, itu bekal yang luar biasa, bekal hidup, ya, kalau tante sama anak-anak tante gitu yang utama, yo, ayo ibadah, cinta Tuhan, loh itu yang utama, nanti yang lain-lain itu ngikut. Ya, kamu tuh luar biasa ya. Biarpun kebaktian kita Zoom di sini sederhana, anak-anak, tapi kamu bisa datang. Tante juga bersyukur, tante juga berterima kasih sama mama-mama yang sudah mendukung anak-anaknya. Ya, karena kita memperhatikan ini loh, nantinya mau kemana. Apalagi zamannya ini anak-anak, bukan tambah mudah. Tante tuh sampai kasihan kemarin tuh ngomong sama Keisha ya. Aduh, zaman kalian tuh kasihan ya. Ke depan itu bukan tambah mudah, tambah susah. Makanya kalau hari-hari ini kita diproses, kalau hari-hari ini kita dapat pengalaman yang luar biasa dari Tuhan, itu bersyukur. Karena kita boleh menjadi kuat. Ya, nggak enak-enak tok. Wah, wes makan bisa, makan apa aja bisa. Oh, beli apa saja bisa. Pergi mana aja, pokoknya yang enak-enak lah, yang jasmani lah, yang dunia-dunia ini loh. Bisa semuanya. Cuma itu tok, lupa nanti sama hal-hal rohani. Tapi kalau kita menekan, kita bisa menahan hal-hal yang jasmani, yang tubuh. Kita bisa memperhatikan, kita makin dekat sama Tuhan. Ya, ada ayatnya toh. Ya, daging berlawanan dengan roh, kan gitu ya. Kalau kita memperhatikan daging, nanti rohnya tambah jauh. Tapi kalau kita memperhatikan hal-hal yang rohani, kedagingan itu nggak terlalu kepingin. Ya, itu. Jadi kalau kita memperhatikan hal-hal yang rohani saat ini itu bersyukur anak-anak. Kamu perlu ya, tante katakan kamu perlu. Hari-hari ini kamu dekat sama Tuhan tuh perlu. Karena apa? Ke depan tuh kita nggak tahu keadaannya. Ya persaingan tambah susah. Tambah, wah sudah wis globalisasi, boy opo ya. Nanti ke depan itu kayak apa? Tambah canggih, perubahan tambah cepat. Kalau kita nggak menjadi orang yang kuat, waduh, akhir zaman itu anak-anak tak omongi ya, hanya ada dua pilihan. Yang baik akan tambah baik, ada ayatnya loh. Yang suci akan tambah suci, tapi yang jahat akan tambah jahat. Ngeri anak-anak, ngeri. Kalau sudah jahat, nggak akan bisa jadi baik.
karena dia akan tambah jahat. Tapi bersyukur kalau saat ini kita baik. Percaya, kita akan tambah baik, makin meningkat, tambah baik, tambah suci. Wah, itu kerinduan kita. Memang cuma 2 pilihan loh nanti di akhir zaman ini. Tambah suci apa tambah jahat? Gak bisa tengah-tengah. Jadi mulai sekarang, jangan sampai kalau ada yang salah, ada yang jahat, waduh segera bertobat, segera berbalik. Nanti akan tambah jahat, repot. Sudah jadi milik iblis soalnya. Wis gak bisa. Bertobat gak ada waktu. Itu sudah anunya Tuhan wis diomong di Alkitab. Yang jahat akan bertambah jahat. Gak apa-apa tante jahat kok aku bertobat. Enggak bisa. Jadi sekarang mumpung kamu baik, kamu cinta Tuhan, ayo ya pertahankan. Karena itu kamu akan tambah suci, tambah baik. Ya nanti akan kita lihat. Nanti kita lihat. Ya, sebab itu saling ingatkan. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, kalau ada yang mulai mundur, ayo diingatkan. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Ya, itu anak-anak. Tadi sampai mana ya? Oke, nah Tuhan menjadi yang nomor 1, ya. Jadi kita bukan kalau berbakti apa itu, wes lah nanti aja, terus nanti kan ada waktu, kalau sempet aja, kalau nggak repot. Ada loh, banyak loh yang kayak gitu. Karena Tuhannya nggak kelihatan, jadi nggak apa-apa lah. Gak mungkin Tuhan negur aku, kan gitu. Malah takutnya sama orang nanti aku ditegur, kenapa nggak datang, kenapa gini. Wah, enggak. Tuhan tahu, Tuhan tahu, dan Tuhan mencari. Mana ini anakku? Di absen sama Tuhan. Ya, mana anakku gitu ya. Anak-anak, biarlah Tuhan menjadi yang nomor 1. Ya, karena apa? Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan itu baik sama kita. Dia memberikan orang tua saat ini yang memperhatikan rohanimu. Kamu berterima kasihlah sama mama papamu. Ya, tante lihat di sini ya saya Vita, ya Ayub, Alel, ya Selin, siapa? Priscilla, ya Jo, Steph. Kalian mempunyai orang tua yang mencintai Tuhan. Ya, kalau mungkin orang tuamu jauh dari Tuhan, mungkin ada beberapa, doakan ya, doakan. Bukan berarti orang tua yang rohaninya lebih, anak bisa membuat orang tua itu bertobat, bisa. Ya, doakan orang tuamu supaya sama-sama nanti ke sorga yang mulia. Ya, anak-anak, kenapa? Kenapa kok kita tuh mengasihi Tuhan? Ya, kok kenapa kita tuh harus mengasihi Tuhan yang utama? Ada di Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38. Tante bacakan ya. Matius 22 ayat 36. Guru, nah ini murid-muridnya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah ini murid-murid tanya, kan ada aturan di hukum Taurat. Yang utama itu yang mana? Yang paling penting itu yang mana atau guru? Tuhan Yesus jawab di ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya jadi Tuhan sendiri yang ngomong, hukum yang pertama ya semuanya, hei manusia, kan gitu. Ini Tuhan dulu yang ngomong. Tuhan Yesus berkata, kasihilah aku, ya kamu harus mengasihi aku. Itu hukum yang paling utama dan pertama. Ya, jadi hukum yang pertama, tahan yang utama, terutama itu yang terpenting. Jadi yang terpenting dalam hidup kita yaitu mengasihi Tuhan. Benar, ya, kita harus mengasihi Tuhan. Mungkin kita ngomong, iya, aku mengasihi Tuhan. Anak-anak, coba kita lihat mengasihi itu kayak apa sih? Kalau kita mengutamakan, kita mengasihi, itu pasti perhatiannya ke situ. Mungkin anak-anak kalau main game gitu ya, kalau main game lagi semua kan pasti ya main game lagi asik kan sayang nih, wah aku sayang nih sama gameku sama mainanku, ya sayang Tuhan ya sayang, tapi gamenya juga sayang ya, ini ceritanya lagi sayang game nih contoh. Nah kalau lagi asik main game lagi sayang, biarpun lapar
kira-kira apa? Bisa ditahan loh. Terus nanti Ella makan enggak apa-apa. Main tuh sampai makan tuh bisa nahan. Karena apa? Sayang. Yang main ini utama. Seperti itu. Jadi sing lain-lain kok ae, mangan kok ae. Ayo belajar. Wah, apalagi belajar sih. Stres. Tak main sih, tak tutuk no gitu. Oh, belajar main kurung tutuk ya lebih asik main gitu ya. Itu berarti sayang tuh ya kayak gitu loh rasanya. Kalau sudah sayang yang lainnya sengkuk ae. Ya, lagi kalau yang sudah punya kekasih, oh tapi di sini kebanyakan belum ya, sudah enggak usah tante bahas dah. Ya, biasanya yang utama yaitu pasangannya gitu ya. Pasangannya yang utama. Nah, anak-anak yang nomor satu tuh seperti itu, yang terutama. Ya, jadi kalau sayang sama Tuhan, pasti punya hati yang pengen menyenangkan Tuhan. Ya, pasti punya hati yang menomorsatukan Tuhan dalam segala hal. Wes, ya. Apa sih yang kita nomor satukan, anak-anak? Katanya Tuhan itu tuh nomor satu. Iya, ya, saya mau, Tante. Saya sekarang menjadikan Tuhan nomor satu. Aku harus kayak apa ya Tuhan? Aku harus kayak apa ya? Nah, contohnya ya, dalam hal apa sih kita menomorsatukan Tuhan? Dalam hal waktu, contohnya ya, dalam hal waktu. Kita memberikan waktu untuk Tuhan. Ya, seperti saat ini, sore hari ini, kamu juga sudah menomorsatukan Tuhan. Ya, mungkin, oh ya aku nyempatkan waktu nih 1 jam untuk aku ibadah sama Tuhan, untuk aku mau diisi, untuk aku mau diingatkan oleh firman Tuhan. Aku juga mau ikuti nyanyi, ya ikuti nyanyi ya. Kalau tante, apa kakak-kakaknya atau tantenya mimpin nyanyi, ngajak nyanyi, ikut. Kita bisa muji Tuhan, ya. Waduh aku naik nyanyi kok krungu kono-kono isin. Ya kan, kan saudara sendiri, mama papamu sendiri yang dengerin enggak apa-apa. Ya, ikut bersuara, ikut memuji Tuhan. Ya, jadi kamu betul-betul beribadah. Kamu sudah menomorsatukan Tuhan. Ya, mungkin yang lain males. Ya, mungkin yang lain sibuk, mungkin yang lain lagi jalan-jalan, mungkin yang lain lagi main, apa nonton atau ada kegiatan yang lain sama temennya. Mungkin telepon-teleponan atau sama orang tuanya lagi kemana nggak tahu. Ya, tapi kamu sudah mengutamakan Tuhan, itu contoh. Apalagi, waktu apalagi. Oh itu kalau bangun pagi anak-anak. Nah ini bangun pagi. Ya biasanya kalau bangun pagi itu apa toh yang dilihat? Itu bangun, mulet kan gitu. Apa yang dilihat? HP. Ya, saya tak delok langsung dibuka. Ono chat apa ya? Nggak apa-apa kalau memang cuman ngintip tok lihat. Karena semuanya sekarang memang serba HP. Ada berita-berita apa mungkin semua dari HP. Jadi cuma kita lihat, mungkin ada yang penting ya semalam tak tinggal tidur. Oh, nggak ada kok semua grup. Ya sudah, jangan grup terus dibacain sitok-sitok lo kak mari-mari. Apalagi terus balesi nyauti, oh kak mari-mari gak sido mandi gak sido apa. Anak-anak bangun pagi, apa yang kita utamakan? Doa. Ya, sekarang dibuat kebiasaannya, kamu bangun, oh kan nututi tante, kok salah sekolah telat, ya bangunnya lebih pagi. Kalau biasanya jam 6 ya jadi 6 kurang seperempat, ya 5:45 bangun. Itu utama loh anak-anak ya, bangun pagi, doa, baca Alkitab ya. Mungkin kalau malam nggak baca, pagi baca, atau malam baca, pagi yang baca, nggak apa-apa. Itu utama, terutama doa. Jangan sampai kita buangun wis suwi buka karu-karuan gak atek sembahyang. Wes lali sembahyangnya wes sepanjang hari belajar sih pengerjaan ini itu. Wah, gak ada mari ye. Utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Bangun pagi. Oh, nek aku doa, mungkin aku lama. Mungkin ada berita penting. Ya coba lihat dulu sebentar WA apa HP-nya. Setelah gak ada ya sudah ditaruh. Ya jangan diterus-teruskan bales atau jawab atau ngeliat-ngeliat yang lain. Enggak, nanti lupa, telat, sembayangnya gak sido, selak sekolah. Ya, begitu sudah langsung kamu ambil sikap. Ya berdoa kepada Tuhan, bersyukur masih bisa bernafas. Ya, terus mohon perlindungan sepanjang hari, mohon Roh Kudus memimpin, menuntun.
Sekolah pun kamu bisa, Tuhan kasih hikmat ya Tuhan, nanti aku mau sekolah, Tuhan kasih hikmat akal budi, supaya aku bisa mengikuti ya Tuhan, semuanya dengan baik. Ya, itu yang terutama anak-anak, doa. Ya, tiap pagi. Kalau tante sama om memang tiap pagi selalu ada doa bareng, ya bareng. Tante sama om terus nyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi gitu ya. Terus doa bareng, enak. Senang ya, habis itu baru aktivitas. Ya, terus apa lagi anak-anak contohnya? Satu kali lagi terakhir. Ibadah. Nah, itu tante tadi sudah singgung ya. Ibadah. Waktu mengutamakan Tuhan dalam hal apa? Ibadah itu penting. Ya, karena apa? Ibadah itu anak-anak. Kalau ibadah yang sungguh, ya, itu berguna dalam segala hal, katanya Alkitab. Ya, berguna di dalam hidup kita. Anak-anak ada semangat ya dalam ibadah itu anak-anak harus punya semangat. Jangan males-malesan ya. Males rek mari ngene rek kamu udah wah boleh mainku mandek ya. Aku yang tadi asik ini lagi nonton. Waduh boleh mandek rek wis wayahe ibadah dikongkon mama. Jangan ya. Kita sudah mulai remaja, sudah mau dewasa, sudah ngerti. Oh, aku harus mengutamakan Tuhan. Cuman berapa jam toh dalam hidup kita? Waktu kita main sama untuk Tuhan itu loh jauh. Ya, padahal Tuhan itu segalanya, Dia yang ciptakan semuanya. Nah, sebab itu kita utamakan Tuhan. Ya anak-anak, jadi ada kerinduan dalam ibadah, gak males. Kalau nyanyi ada kerinduan ikut nyanyi. Ya, nanti dulu waktu SMP itu gitu. Waktu SMP, masih SMP itu cinta Tuhan bener. Bener anak-anak bukan tentang ngadang-ngadang enggak ya. Cinta Tuhan. Jadi kalau pulang sekolah, kalau waktunya ibadah kaum muda ya hari Sabtu gitu ya. Pas pulang sekolah terus ada kegiatan apapun kalau jam ibadah harus wes gak boleh bolos, nggak mau bolos. Kalau udah bolos tuh rasanya kayak apa gitu, rasa bersalah itu gitu ya. Jadi nggak mau bolos, biarpun pakai seragam, pulang sekolah tuh pakai seragam, ya datang ke gereja. Jadi di gereja tuh duduk gitu ya, kadang di belakang malu ya, pakai seragam. Nah mungkin agak jauh karena belum mandi gitu ya pulang sekolah, pakai seragam ke gereja itu. Pokoknya jangan absen dah. Ya, apalagi kegiatan-kegiatan gereja. Wah, rajin. Karena cinta Tuhan. Waduh, disuruh latihan nyanyi. Mau. Dulu latihan nyanyi itu seminggu bisa ada hari Rabu apa gitu loh pokoknya hari di luar minggu. Kalau mau ikut paduan suara itu anak-anak ya ikut ya sampai hujan-hujan itu. Ada Tante Rakel ya. Oh tahu Tante Hana sama Tante Rakel. Biarpun hujan-hujan datang ke gereja ya. Kalau naik sepeda gitu sama payungan sampai monteng ini payungnya ya. Semangat cinta sama Tuhan. Enggak tahu ya. Seneng wis pokoknya. Aduh Tuhan itu yang utama. Tuhan itu yang miliki hidupku. Ya, mas apapun itu Tuhan. Mau apa? Ya toh. Kasih pinter ya Tuhan, kasih sehat ya Tuhan. Yang kasih surga ya Tuhan. Lo enggak nyenangnya Tuhan, lo menyenangkan siapa? Ya, ayo senangkan Tuhan. Ikut semangat. Ya, ibadah, nyanyi, antusias. Ya, karena ada ayatnya lo anak-anak ya. Carilah dahulu, ayat itu sudah terkenal ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, amin. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan, ya ayat itu sudah hafal semua ya, banyak yang hafal. Tapi apa sudah praktek? Nah itu loh. Tante pun juga selalu diingatkan, selalu belajar, ya, selalu belajar. Utamakan Tuhan, cari kerajaan Allah lebih dulu. Cari kerajaan Allah itu berarti hal-hal yang rohani, ya, hal-hal yang ini loh untuk jiwaku ini loh, ya Tuhan yang menjadi nomor satu itu loh. Gampangnya Tuhan yang nomor satu gitu loh. Yang lain-lain tuh nanti lah, ya kayak kepandaian itu nanti akan Tuhan tambahkan. Nanti dulu itu waktu ulangan pun, wah aku ulangan wis gak iso latihan, absen, enggak. Oh aku ada ulang loh, bener loh ini ada ulangan loh besoknya. Harus belajar. Kok suruh latihan, datang ke gereja untuk latihan nyanyi. Wes bolos? Enggak berani. Tuhan nomor satu. Ya dibawa bukunya, ya buku untuk belajar tak bawa.
Wis nyanyi paduan suara nyanyi. Nanti wayahe berhenti, tante baca, tante belajar. Itu. Nanti wayahe ayo nyanyi. Oh ya nyanyi tak tutup. Nyanyi lagi do re mi fa sol itu ya. Terus nanti gurunya lain lagi buka lagi ada kesempatan belajar lagi. Rajin belajar juga. Ya, tapi nggak apa-apa kok, akhirnya nilainya juga bagus kok. Ya, Tuhan tahu. Cari kerajaan Allah lebih dahulu. Nanti itu dikasih sama Tuhan. Kepadean, hikmat, ya, pekerjaan, berkat-berkat Tuhan kasih. Nanti ada kesaksian ya terakhir, ini sudah 18.26 ya. Untuk nutup ya. Waktu kaum muda, iya ya, waktu kebaktian kaum muda hari Sabtu. Nah, tante sudah menikah padahal ya, tapi tante tetap datang. Tante tetap datang. Waktu itu tante sama Om Roni itu ada undangan nikah. Wah, ada kawinan, kalau hari Sabtu ada kawinan ya. Waduh, menikah tuh biasanya undangannya jam 6, mulai makan kan jam 7 ya. Jam 7 itu mulai makanan kadang dikeluarkan, jam 7.15 makanan dikeluarkan. Lah itu kebaktiannya tuh selesainya kebaktian kaum muda jam 7. Tante ya apa ya datang apa enggak ini kan gitu. Tante tetap datang. Tante sama Om Roni tetap datang dengan sudah pakai baju yang lumayan rapi mau ke pesta. Ya sudah lumayan pakai dandan sedikit-sedikit. Wes enggak apa-apa, kita kebaktian dulu. Nanti pulang kebaktian baru kita langsung ke tempat pesta. Tempat pestanya lumayan jauh sebetulnya sekitar setengah jam, tapi enggak apa-apa lah. Anggap aja 7:30 sampai di sana gitu ya. Enggak apa-apa lah, ngutamakan Tuhan. Nah, anak-anak begitu selesai kebaktian ya rada malar tapi enggak apa-apa. Wah, sudah selesai kebaktian, lega gitu rasanya. Aduh Tuhan, aku sudah nggak bolos ya, aku sudah datang ibadah, aku sudah mengutamakan Engkau. Itu ada kebahagiaan, ada kepuasan. Nggak ada getun, nggak ada apa gitu. Aduh getun ya, engko pas aku panganane wis entek ndek pesta iku. Aku gak oleh mangan. Tiwas wis ngekeki angpo, gak oleh mangan, lak rugi kan gitu. Ndak wis ndak apa-apa wis. Gitu ya. Akhirnya tante datang. Datang tuh sudah hampir jam 8. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Begitu tante masuk mobilnya, silakan Pak parkir di sini. Loh anak-anak parkirnya tuh paling depan. Begitu masuk paling depan, biasanya parkir kan cari yang dalam-dalam. Ternyata tante yang paling telat, ya ada tempat yang paling depan. Cek langsung mandek ya. Puji Tuhan, satu luar biasa Tuhan sediakan parkir. Takutnya kan kalau sudah telat penuh. Nanti parkirnya gimana ya? Jangan-jangan di jalan-jalan Pak. Enggak, malah di paling depan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kalau aku mengutamakan Engkau, ternyata Engkau peduli ya. Ya, lagi anak-anak. Begitu tante masuk pesta, wah mantannya sudah datang. Wah semua sudah makan. Makanannya sudah keluar makanan. Biasanya tuh keluarkan satu persatu loh anak-anak. Makanan pertama, makanan kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Ya. Ini makanan kelima mungkin sudah keluar. Loh, kok sudah banyak ya di meja yang keluar ya. Wah gak oleh mangan kan gitu. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Kalau itu satu meja kan isinya 10 orang, ya. Wah, yang makanan pertama sampai makanan keempat, ya bisa jadi sudah habis. Kalau tante duduk di situ, baru dapat yang terakhir dan terakhir tuh biasanya nasi goreng apa mie goreng. Yang pertama tuh yang enak, yang salad apa itu anak-anak. Aduh, gak kuman kan gitu. Wah, Ruki, enggak anak-anak. Ternyata tante nggak didudukkan di situ. Sini. Dibukakan meja baru. Sini, dibukakan meja baru. Terus tante sendirian berdua sama Om Roni di meja itu. Lalu dikeluarkan makanan. Menu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Dikeluarkan brek di depan tante. Haleluya. Gitu ya. Puji Tuhan. Dikeluarkan semua dari makanan pertama. Padahal tante sudah berjam 8. Meja yang lain sudah makanan kelima. Oh, terima kasih Tuhan. Akhirnya ada lagi tambahan 2 orang yang terlambat juga didudukkan sama tante. Ya, jadi itu porsi buat 10 orang. Bisa kita nikmati buat 4 orang. Ya, nggak ada ruginya. Di situ tante sama Om Roni. Astaga, ternyata benar ya janji Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu loh kasih yang luar biasa. Nggak rugi.
Seneng ya. Wah, itu Tante Rakel bahaya kolesterol katanya. Oh, enggak, masih muda ya, kolesterolnya sudah enggak tak makan kabeh kok Tante, ya cuma puas aja gitu ya. Makannya sak warteg gitu ya. Nah, itu kesaksian yang luar biasa ya. Bagi Tante itu luar biasa ya. Sebagai juga buat contoh kita semua ya. Anak-anak tetap utamakan Tuhan. Enggak rugi kok. Enggak rugi. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik sama kita. Oke, kita tutup firman Tuhan sampai di sini. Kita nyanyikan satu pujian ya. Tante nyanyikan ini yang terutama. Mungkin lagu ini anak-anak yang masih anak-anak sekolah minggu dulunya itu mungkin kurang tahu ya, lagunya agak lama. Enggak apa-apa, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Oh, Rani mau main. Aku ya bisa kok main gitar. Tante itu mau main gitar enggak boleh. Yang terutama gitu ya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau mencintai-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tante minta nanti Lisa untuk pimpin dalam doa menutup firman Tuhan malam hari ini. Silakan Lisa. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Sampai hari ini kami dapat bersama berkumpul untuk mengikuti ibadah youth di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tante Hana untuk kami agar selalu mengutamakan Engkau dalam apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, di dalam setiap kesibukan kami, kiranya kami boleh dapat untuk mengutamakan Engkau Tuhan, dan memimpin kami dalam setiap langkah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati Tante Hana yang sudah menyampaikan firman-Mu.
Kiranya Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, dan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih. Kau juga memberkati saudara kami Vita yang telah memimpin kami dalam puji-pujian Tuhan. Kiranya Kau memberkati dalam studinya, keluarganya, dan apapun yang sedang dikerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Kau memberkati kami yang sudah hadir pada ibadah youth sore hari ini Tuhan. Kau memberkati semua Tuhan, apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya doa ini dapat menyenangkan hatimu. Kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.